sih doa buat semuanya, corona kelar. Nah, 17 juta juga kelar. Sebenarnya juga gue juga ada utang sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, hari ini gue kedatangan ama yang punya YouTube Nimbrung TV. Iya. Gue di sini diundang sama USG. Gue nggak tahu kesini mau ngapain. Katanya dia diajakin collab tentang masalah pribadi gue yang dulu. Tapi gimana ya, gue juga bingung pribadi. Sih. Oh. Ya, gue mau nanya, kemarin gue dapet kabar kalau dia itu ganti 17 juta. Bener. 17 juta. Bukan kemarin sih, udah lama. Udah lama. Itu pertengahan Mei lah. Pokoknya di bulan puasa di situ. Kok bisa sih bang ganti 17 juta? Itu karena apa? Lo minjem apa gimana nih? Kalau minjem gue yang pakai ya, sih enak. Gue bisa pakai jalan-jalan, bisa pakai makan. Bisa lah pokoknya. Gini ceritanya sih, gue waktu itu lagi jaga di toko sama karyawan gue, dan tiba-tiba ada dua orang yang gue nggak tahu inisialnya siapa, itunya siapa, marganya apa, gue nggak tahu. Pokoknya orangnya hitam, dekil, pokoknya menjijikan deh sama. Tapi emang posisinya itu lagi ramai apa gimana bang? Enggak, posisinya emang pertengahan puasa itu kan benar-benar sepi, nggak ada orang. Oh, lagi sepi ya. Dan di situ di toko itu gue jaga dua orang. Nah pas jaga dua orang, dia ngalihin gue gitu, kayak bang ada barang ini enggak, bang ada barang itu enggak gitu. Dia kayak pas gitu emang posisinya semua barang kayak sendal itu di atas kan, di atas gudang, di gudang. Makanya gue cari yang jaga di bawah itu pegawai gue. Nah pas lama kelamaan dia beli sendal cuma satu. Pas gue cek ternyata banyak barang yang hilang di situ. Nah itu kan lo dua orang nih. Dua orang. Terus yang satunya? Nah yang herannya gue itu gini, yang satunya itu pegawai gue. Pas gue tanya nih, lu kenapa? Dia kayak orang bengong gitu. Kata gue, ini orang kalau nggak kenapa-napa dia nggak mungkin bengong kan. Otomatis kayak kena hipnotis kayak gitu, dia kayak orang nggak kayak biasanya gitu ya. Jadi pas gue tanya kan, kalau gue sama barang pasti tahu banget gitu, ibaratnya hilang atuh pun gue tahu, soalnya gue sering SO ataupun sering ngitung balik gitu. Kalau misalkan 3 bulan sekali apa itu, gue sebelum itu udah curiga kan, celana pendek gue kok nggak ada nih, celana pendeknya mahal-mahal lagi. Oh iya, bentar dulu, bentar. Sebelum lo lanjutin, nggak lo jaga toko di mana? Ini kan toko apa gitu kan? Gue udah panjang banget, gitu, udah panjang banget. Lu kan gue dari channelnya Nimbrung TV, nama gue Wisma Wijaya. Gue bukan punya toko ataupun gue di situ cuma jaga toko. Kalau gue punya toko gak bakalan mungkin gue ganti 17 juta. Oh iya benar, gak bakal 17 juta. Nah gitu. 17 juta. Nah, gue di situ gue jaga di toko Karpil miliknya Bang Acun dah, nggak tahu Acun, Bang Eko gue nggak tahu itu. Bukan Bang Uco ya, bukan Bang Uco. Nah itu, dan gue di situ sebagai pegawai, sebagai penjaga, sebagai security, pokoknya di situ ngejagain banget. Semuanya kan? Ya. Iya, ngejagain banget. Nah di toko gua itu di Jalan Raya Gandul nomor 13 toko Karpil. Oh promo ntar di bawah. Sendal Karpil ke gua aja. Kalau mau lewat online bisa ntar gua tulisin nih nomornya di bawah. Daerah Cinere gratis ongkir. Dan sekarang langsung gua yang ngirim. Iya benar. Gua yang ngirim langsung. Daerah Cinere, Cilandak gua yang ngirim. Benar. Asalkan jangan daerah sini jauh anjir. Nggak, terus lo buat gantinya itu gimana? Ya buat gantinya sih kemarin gue sempat ngomong sama orang kantor gimananya, ternyata alhamdulillah ada titik terangnya di situ. Titik terangnya ya harus diganti tapi dicicil beres gitu. Gue nggak tahu sampai kapan itu. Kemarin sih gini ya, harusnya lebaran ini gue udah lunas semuanya, mau utang-utang itu, tiba-tiba nambah 17 juta, gue makin puyeng lagi di situ. Kayaknya efek corona juga sih. Wah, di bulan Mei itu bener-bener cobaan gue banyak banget.
Pertama, gue barang hilang. Kedua, tiba-tiba bokap gue meninggal kan kemarin. Iya, bokap gue meninggal, itu gue sempat terpukul banget. Ibaratnya barang gue aja belum gue pikirin kayak gimana gantinya, tiba-tiba ya Allah Iya, kasih dapet lagi. cobaan lagi. Masih cobaan lagi. Nah, di situ gue sempat balik kampung dulu sehari. Nah, kalau muka gue kalau di kamera jelek sih. Emang aslinya cakep. Ya alhamdulillah. Katanya gue udah Laku. punya anak. Masalah gaji lancar kan? Kalau gue nih, gue di rumahnya nih, hampir mau 2 bulan. Gue nggak megang duit sama sekali, sumpah. Nggak ada gajian, nggak ada. Tapi kalau THR, alhamdulillah masih ada lah. Turun. 30% turun lah. Nah, gaji, tapi lu masih ada gaji dong? Kan lu masih kerja. Iya, alhamdulillahnya gue kerja. Tapi kan lu gaji otomatis udah tahu buletannya kan? 0. Enggak, buletannya 0. Ibarat ini 3 juta misalkan UMR Jakarta 46 ibaratnya gitu. Udah ada otomatis hitungannya. Sedangkan gue di situ gue dibayarnya persentase. Ketika gue jualan banyak, gaji gue banyak. Ketika gue jualannya dikit, gaji gue dikit. Sekarang persentase gue 10%. Dan jualan gue itu di toko cuma 30 juta. Dapat berapa gue? Tahu tuh. Matematika gue. Dapat cuma 3 juta rupiah. Belum potong listrik. Tadi mana listrik lo juga yang nanggung gitu Bukan bukan? yang nanggung. Belum potong yang lain-lain. Karyawan? Belum potong karyawan. Terus lo dapat berapa? Gua di sini cuma megang 50.000 sebagai ibaratnya Gila, 50.000. kepala toko cuma 50.000. Bayangin gua dari bulan sebelum Mei ya. Sebelum Mei itu apa sih? Mei, April dong. Sebelumnya April ya? April, Mei. Nah, Mei, Juni nggak tahu. Sebelum April apa? Lo nyuruh gue gini. Sebelum April mau Maret lah. Ya, Maret. Nih Maret, April, Maret, Februari. Maret gue dapet 35 juta. Otomatis kalau dibulatin gue dapet 3.500.000. Gaji gue berapa? Karyawan gue aja gue bingung, gue harus potong gitu. Dia cuman gajian 1,5 juta. Nah gue megang cuma 1,5 juta, 2 juta lah. 2 juta karyawan gue 2. Terus karyawan lu kasih berapa itu sebulan? 1,5 juta gue megang GoPay belum potong listrik. Enggak, lu dapet apaan gitu? Nah, lu itu. kerja dapet apaan? Bener nggak dong? Gue di sini dapat puyeng. Makasih buat negaraku Indonesia yang makmur banget bagi gue. Anjir, sumpah, amin ya Allah. Enggak. Sekarang kenapa lu nggak mau cari kerjaan lain? Sebelum masnya, lu tahu nih, gaji lu kayak gini. Kenapa nggak cari yang benar-benar lu dapat bersihnya 3 juta gitu, misalnya UMR gitu 3 juta lah. Kalau ada mau. Sekarang ngeliat temen-temen gue aja pada dipecatin gitu. Gue bingung gitu. Lu masuk di kerjaan kayak gitu bulan apa gitu, Gue? Gue udah setahun. Oh, udah setahun. Niatnya sih mau jadi kali dapat 50 juta gitu sebulan. Gitu. Kan niat gue kan di bulan puasa ini, di lebaran ini Oh iya, kalau puasa biasanya rame. Iya, hitungan gue sampai 1 M dah gitu ibaratnya. Soalnya tahun lalu juga segitu, 1 M lebih. Otomatis gue megang dong yang lebihnya gitu. Cekiknya 20 juta kan bersih-bersihnya. Oh iya benar. Sekarang 2 juta aja enggak cuy. 2 juta enggak. 50.000 cuy. Yang 17 juta itu gimana bayarnya? Mikir nggak tuh 17 juta? Pokoknya lu mendingan jadi pengangguran anjay sumpah. Di pengangguran lu makan nih. Makan. Sama emak lu. Ya walaupun sama mie lah. Minta sama emak lu. Enak gitu, nggak puyeng gitu si teh anjing. Lalu kan udah keluarga. Nah itu. Makanya Makanya pada pak boy di sana gue kasih pesan. Tuh. Lu pilih cewek yang bener-bener lu sayangin, jangan lu pilih cewek ketika dia udah M terus lu tanggung jawab. Nggak enak sih. Please. Udah Udah M apa ya? Cuma bercanda doang gitu kan. Nggak apa-apa, gue seneng gue dibercandain. Iya. Soalnya dia sering bercandain gue, kapan laku. Lah kita kan cewek nungguin aja, bener nggak tuh? Masa iya kita ini, ayo nikah gue yang biayain, kan gak mungkin. Karena gue tanya sama lu, dampak dari corona, apalagi kayak sekarang
Lo mau bukannya nge-Grab juga ya? Nge-Grab gua Nge-Grab. sambil sampingan. Ya, sampingannya dia juga ada nge-Grab. Masalah PSBB. PSBB kan kalau nge-Grab kan nggak boleh bawa orang. Kalau lumayan sebenarnya, kalau bawa orang kan juga lumayan. Setiap hari pasti ada aja ya kan. Pasti ada aja yang nyangkut gitu. Jangan kan setiap hari, mungkin segan Kayak mancing lah. Ya, ada. Kalau sekarang kan cuma kayak nganter barang, nganter makanan doang gitu kan. GoFood gitu. Iya. Lo masih ini juga nggak sih? Gua udah enggak. Nggak juga buat sampingan lo? Soalnya gini, gue pernah ada kejadian yang menurut gue nggak enak banget buat gue pikir gitu sebagai logikanya sebagai manusia gitu. Gue pernah nganter barang ke daerah Bogor, dan di situ emang mungkin lagi PSBB apa gimana. Gini ya, sebagai manusia emang kita punya attitude ataupun sopan santun ya, kita diajarin dari kecil. Ya itu mah pasti. Iya, gua di situ nganter barang ke daerah Bogor, daerah deket stadion, dan dari situ ke Jeruk apa, gua nggak tahu dari daerahnya. Gua di situ ketemu rumah yang pagarnya hitam, dan gua di situ, gua dengan apa ya, berpikiran positif, Pak, assalamualaikum. Terus tiba-tiba ada orang yang keluar, gua kayak najis banget gitu buat minta paket. Mas, taruh aja paketnya di situ, katanya. Lemparin. Itu langsung disemprot, langsung apa, kayak apa ya, nggak kayak manusia aja gitu kan. Oh jadi dia juga maksudnya mungkin karena dia takut juga sih kalau menurut gue. Iya, tapi gini ya, ibaratnya, Mas ya udah taruh di pagar, misalkan di depan pintu ataupun di mana. Iya, kata-katanya nggak harus nyolot juga gitu. Gue di sini nganterin paket lu dengan jauh, capek di jalan gitu, gue harus ngejaga paket lu di jalan, gue juga nggak tahu di jalan gue bakal kenapa-napa. Ya benar gitu, itu. Ibaratnya. Dan alhamdulillah paket lu udah nyampe rumah dengan selamat, gue nggak tahu isinya apa, tiba-tiba di sono nggak ada rasa terima kasihnya sekali, ataupun gue bukannya pengen di apa ya, terima kasih iya, apa pengen gimana apa ya, iya. Dihargain aja pekerjaannya apa aja sih. Kadang orang sih emang gitu sih. Iya, maksudnya gini ya, gue bukan ini. Nah, semenjak itu gue udah nggak mau lagi nge-Grab, soalnya resikonya udah tinggi, kita udah sakit hati, modal kita cuman dibayar cuman 23.000 loh. Nggak seberapa sih ya. Cuman 23.000 gitu, ibaratnya kita itu nganter 25.000, ketika kita celaka gak mungkin itu 23.000 itu nyelamatin kita kok. Iya benar gitu juga maksudnya. Kan nggak tahu di jalan ada apa. Nah itu ibaratnya gue mikirnya gini, ini gue dapet segini, ini rezeki gue ambil gitu. Dan nyampe di rumah itu, kenapa gue disolot-solotin gitu, pakai lu taruh aja di situ, jangan masuk gini. Gue nggak mau masuk gitu. Ibaratnya buat apaan masuk rumah lu gitu, ngapain juga gitu. Gue orang niatnya nggak terbareng, nggak tahu dulu sih COVID ini kayak apa gitu. Gue nggak bisa nilainya dengan apa ya, dengan otak kiri otak kanan. Cuma ya sebagai rakyat biasa, maksudnya kita juga pusing masalah ekonomi. Apalagi kayak gitu. Orang rantau, jangankan orang rantau, orang yang benar-benar tinggal di Jakarta, belum dia misalnya yang nggak punya rumah, belum bayar kontrakan, itu juga sebenarnya pusing semua deh. Mungkin kalau yang kaya aja pusing, apalagi kita. Agak melenceng dikit masalahnya, kita juga kena imbasnya masalah corona sih. Jangan ditakut-takutin. Jangan ditakut-takutin juga. Soalnya gini, orang seperti kita itu sekolahnya nggak tinggi. Gue nggak tinggi, ibaratnya gue nggak tahu itu COVID itu apa, penyakitnya kayak gimana, virusnya kayak gimana, gue nggak tahu. Ketika ngedengar nih di media ada yang sakit segini, ada yang meninggal segini, gue takut bener buat keluar rumah, takut ketemu keluarga. Jadi sebenarnya kayak gitu. Kita mungkin nggak tahu ya kalian semua kayak gimana, maksudnya kayak dengar berita, oh ini segini, takut, panik, pasti gitu, langsung kayak gitu kan bang? Iya bener. Batuk sedikit orang-orang udah takut gitu maksudnya. Iya, tapi kalau ngomong masalah corona sih emang yang moga aja cepet kelar sih ya bang. Maksudnya masalah kayak gini lah, pengen normal lagi gitu. Pengen kerja, masih banyak kebutuhan gitu kan, kerja. Pengen lihat ya, yang pengen jalan-jalan, bingung gitu. Sedangkan ekonomi Indonesia itu kita nggak ada gitu. Emang dari pemerintah itu bantuan banyak banget, bantuan, terima kasih banget buat pemerintah kita,
Pak Jokowi presiden kita, terima kasih banget lah bisa buatnya apa ya, Seenggaknya ada melihat gitu cakar rakyat-rakyatnya ataupun peduli sama rakyat-rakyatnya. Tapi kan kita nggak tahu yang dirasain itu kayak gimana buat rakyatnya gitu. Ibaratnya mereka yang punya ekonominya yang lebih, dia masih bisa bertahan hidup ataupun masih bisa di rumah buat makan. Sedangkan kami sebagai orang yang nggak punya, gimana caranya berpikir besok kita bisa makan atau enggak. Sedangkan bantuan itu enggak semuanya kita dapat gitu. Bahkan ada yang dapat, ada yang enggak Nah gitu. itu 17 juta gue nggak tahu deh nyampe berapa bulan kalau masih corona ya bang. Iya, kalau misalkan di luar sana minta doanya aja biar gua Ya, doa lunas buat gitu intinya. tapi menurut gue masih doa buat semuanya, Ya. corona kelar. Nah 17 juta juga kelar. Sebenarnya juga gue juga ada utang sih. Intinya corona sama 17 juta itu bersama ketakutannya. Iya sih. Serius. Kayak dihantuin mulu, tidur nggak tenang gitu. Tidur kayak kebangun mulu. Tapi semoga cepet kelar. Terus Amin, turut amin. berduka cita juga buat bokap lu bang. Iya. Semoga masuk. Amin. Pokoknya diterima di sisi Allah lah. Amin. Ya sabar aja lah, semua orang juga pasti bakal kembali kan. Cuma nunggu waktunya aja sih. Bener-bener. Bener kan? Kita aja kan nggak tahu. Ibaratnya nenek gua sama bapak gua itu jauh banget, tapi nenek gua masih hidup, bapak gua udah Nah nggak ada. iya, nggak ada yang tahu sih, orang baru lahir aja kan bisa meninggal. Biasanya katanya kalau orang baik matinya nggak kenapa-napa, dia contohnya orang baik gitu. Makanya gue selaku anaknya gue nggak sedih ataupun gimana, justru gue bahagia. Bukan bahagia karena bokap gue meninggal gitu, tapi bahagia karena bokap gue pas meninggalnya di bulan suci Ramadan, di pas khatam Quran gitu ibaratnya. Berarti dia udah dipercaya sama Allah gitu ibaratnya, buat kembali ke sisinya dia gitu. Iya Kan sih, kita bukan butuh tangisan buat orang tua meninggal itu, Iya. jadi butuhnya doa. Iya, Doa, benar sih. doa. kalau mau ditangisin ya nggak bakal kembali juga sih. Kasihan. Kasihan juga Kalau sih. orang tua lu ditangisin malah dia nggak nyampe ke atas, nggak ikhlas lu. Gitu aja. Oke, segitu aja katanya dari AUSG, dan gue bingung harus ngebahas apa Iya, lagi ini. segitu aja. Pokoknya semuanya moga cepet kelar, kembali Amin, amin, normal amin, lagi. amin. 17 juta Amin. kelar semuanya. Pokoknya 17 juta kelar, ya bisa corona kelar, 17 juta kelar. Amin, amin, Semuanya normal lagi, Amin, amin, biar amin. kita bisa ngumpul lagi. Amin. Jadi sebenarnya rindu juga sih, walaupun kalau lagi rame Jakarta itu ribut banget, kayaknya di jalanan rame, itu sebenarnya juga kangen sih. Ya benar Gue kan? aja ketemu dia baru sekali ini Iya. loh. Berapa Udah- bulan Udah gua berapa nggak bulan ya? ketemu. Kayaknya tahun lalu deh bang. Tahun berarti, Iya, anjing. setahun ya. Mau kayak kita kerja aja sebenarnya kangen juga buat ngumpul gitu, nggak harus jaga jarak yang lu nggak usah. Sebenarnya itu yang dikangen semua, pokoknya cepat kelar semuanya, kembali normal gitu ya. Gue aja kaget ngeliat dia. Dulu pipinya nggak ada, sekarang udah. Enggak itu. Ya udah deh, sekali lagi makasih dulu. Makasih semuanya, jangan lupa subscribe. Oke. Jangan lupa Bener. subscribe. Ntar tonton juga ke channel Nimbrung TV. Ya, nampil juga ke channel gua, ke Nimbrung TV dan AUSG. Iya. Ayo SG. Itu yang tahu. Memori gue penuh mulu. Kayaknya artis gak pernah deh kerasa memori penuh. Yaudah, makasih Thank banyak you. semuanya.